MAB Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته آمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ana fasal siji. Alladzi kang yalzamu kang wajib fi ing dalem alladzi apa niatul imamati niat dadi imam iku arbaun papat. Iku arbaun papat. Al-Jum'atu suwiji iku salat Jumat. Wal mu'adatu lan salat kang dibaleni. Wal manduratu lan salat kang binadari jamaatan halih jamaah. Wal mutaqaddimatu lan salat kang didhisikake fil matori ing dalem udan. Fil matori ing dalem udan. Artinya salat-salat yang wajib niat imam itu ada 4. 1 salat Jumat. Salat Jumat ya. Salat Jumat itu syaratnya harus berjamaah. Salat Jumat itu tidak boleh sendiri. Kalau menurut qaul yang muktamad indah Syafi'iyah minimal 40 orang, 41 orang dalam satu desa. Itu indah Syafi'iyah. Dalam yang lainnya, dalam sebuah qaul disebutkan qaulnya Ibnu Hazm maupun pendapat yang lain minimal 3-4 orang itu minimal, dan dilakukan dengan berjamaah. Yang jadi imam niat jadi imam, yang jadi makmum niat jadi makmum. Nah, sholatnya apabila tidak dilakukan dengan berjamaah maka sholatnya tidak sah. Walau taroka niyatal imamati ma'al ikhram lam tasihha niyatuhu. Apabila ya seseorang menjadi imam, dia niatnya tidak ada imamannya lillahi ta'ala, tapi niatnya usalli fardul jum'ati lillahi ta'ala, tidak sah sholat Jumatnya. Mengapa? Karena salat Jumat harus dengan berjamaah. Begitu juga ketika menjadi makmum harus niat makmuman lillahi ta'ala. Kalau tidak disebutkan makmumannya maka salat Jumatnya tidak sah. Kedua-duanya antara imam dan makmum harus
niat. Kecuali kalau sholat rawatib, sholat 5 waktu. Jadi makmum atau jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sebagian ulama lagi dawuhkan fardu kifayah dalam mazhab Syafi'i. Kalau tidak niat imam, yang paling kuat adalah sunnah muakkadah. Kalau tidak niat jadi imam, maka tidak mendapatkan pahalanya jamaah. Begitu juga kalau tidak niat jadi makmum, tapi sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Kalau yang ini Jumatan, ini niat menjadi imam atau niat menjadi makmumnya wajib. Kalau di dalam kitab bab fasal ini menjelaskan niat jadi imam wajib diucapkan dalam 4 sholat. Yang pertama adalah sholat sunnah. Yang kedua adalah al-mu'adah, sholat yang diulang. Sholat yang diulang, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib. Sholat yang mu'tadah itu gini, sholat yang diulang itu bukan beda dengan sholat li hurmatil waktu kemudian diqadha mengulang lagi, itu enggak, bukan itu. Sholat yang diulang itu ketika seseorang itu tidak menemukan jamaah, kemudian dia sholat sendiri. Setelah selesai sholat temannya datang untuk mendapatkan jamaah, maka dia mengulang sholat. Sholat yang diulang itu harus diniati jamaah. Posisinya kalau menjadi makmum harus diniati menjadi makmum, kalau posisinya jadi imam harus diniati menjadi imam. Harus diniati jadi imam. Itu untuk mendapatkan pahala jamaah. Apakah boleh? Boleh. Sholat itu yang diwajibkan oleh Allah 5 waktu, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Jumlah rakaatnya 17, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Lah mengulangi ini tujuannya bukan mengulangi sholat, enggak, tapi untuk mendapatkan pahala atau keutamaan jamaah. Memang jamaah itu keutamaannya luar biasa dan hikmahnya atau fadilahnya juga luar biasa. Di pondok itu rukunnya santri itu disebutkan ada 3. Satu, sholat jamaah. Sholat jamaah itu kalau di pondok harus dilakukan berjamaah sholatnya, karena kemanfaatan ilmu itu dekat atau erat sekali dengan berjamaah. Apabila seseorang tertinggal jamaah, maka dia boleh minta bantuan ke temannya, minta tolong ke temannya. Tulungan aku kok. Apa? Bantu aku, ayo mengulangi sholat secara berjamaah. Maka orang yang menolong itu mendapatkan pahala jamaah 2 kali lipat. Tadi jamaah dengan imam yang ada di masjid atau di musola atau dengan yang lainnya. Yang kedua dapat jamaah menolong temannya. Itu namanya sholat mu'adah. Sholat mu'adah. Kalau sholat karena lifaqid ditohurain kemarin, karena tidak menemukan air dan tidak menemukan debu, atau tidak bisa menggunakan air, tidak bisa menggunakan debu karena udzur syar'i, itu kan sholatnya adalah sholat li hurmatil wakti. Setelah mendapatkan debu atau mendapatkan air, boleh memakai debu atau boleh memakai air, maka sholatnya diqadha bahasanya. Kalau itu diqadha, bukan diulang. Adapun syarat-syarat kita boleh mengulangi sholat itu ada 12. Syarat-syarat boleh kita mu'adah atau mengulangi sholat itu ada 12. Yang pertama, antakunal ula,
antakunal ula maktubatan mu'adatan au nafilatan tusannu fihal jamaah. Yang pertama adalah sholat yang dia lakukan adalah sholat wajib yang ada, bukan qadha. Atau yang diulangi itu adalah sholat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah, kecuali sholat witir. Kalau sholat witir di dalam bulan Ramadan kita jamaah witir, seandainya di bulan Ramadan disunahkan, seandainya di awal dia ketinggalan witir tidak berjamaah, kemudian mencari temannya sudah witir berjamaah semua. Nah, kalau sholat witir itu harus mencari sama-sama orang yang belum sholat witir. Kalau orang yang sudah witir diajak witir lagi atau i'adah witir lagi tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena sholat witir itu waktunya cuma satu kali dalam semalam. La witroni fi lailatin. Tidak ada dua witir di dalam satu malam. Yang nomor dua, antakuna sohihatan wa ilam tuhni anil qadha. Sholatnya adalah sholat yang sempurna, bukan sholatnya orang yang tayamum karena kedinginan atau yang lainnya, itu pengecualian. Yang nomor tiga, i'adatuha marrotan wahidatan fakot, mengulangi sholatnya cuma satu kali, tidak boleh dua kali. A sudah ngejak ke B untuk mengulangi sholat, maka C tidak boleh ngejak ke B lagi. Ketika diajak oleh C, B harus menolak. Saya tadi mengulanginya sudah sama A, jadi mengulangi sholatnya itu satu kali, tidak boleh dua kali. Nomor 4, niatul fardiyah. Jadi niatnya harus niat fardiyah atau i'adatul faraid, mengulangi sholat yang difardukan. Jadi niatnya usolli i'adata fardhid dhuhri, seandainya sholat zuhur. Kalau tadi temannya yang belum sholatnya biasa, usolli fardhid dhuhri, yang belum sholat. Tapi kalau yang sudah sholat mengulangi, niatnya ditambahi i'adata fardhid dhuhri. Nah, saya niat sholat zuhur dengan mengulangi. Nah, itu niatnya. Jadi harus ada niat fardiyahnya, i'adatis shalah al-mafruḍah. Kalau sholat sunat yang disunahkan untuk berjamaah juga seperti itu, harus dengan niat i'adah, harus dengan niat i'adah. Yang nomor 5, antakoa kulluha jama'atan min awaliha ila akhiriha. Salatnya harus dilakukan berjamaah mulai dari awal Allahu Akbar takbiratul ihram sampai salam. Tidak boleh pertengahan i'adah, itu tidak boleh, harus dari awal. Yang nomor 5. Yang nomor 6, antakoa fil wakti walau rokatan fihi. Dalam mengerjakan sholat i'adah itu harus masih dalam waktu. Seandainya waktu duhur, dia i'adah waktu duhurnya masih, tidak boleh i'adahnya nanti di waktu asar. Saya tadi belum sholat asar berjamaah, saya tadi sholat duhur saya sendiri, sekarang saya mau melakukan sholat duhur berjamaah, tapi waktunya waktu asar. Itu tidak diperbolehkan, harus di dalam waktu. Yang nomor 7, ayan wiyal imam al-imamah kal jum'ah. Yang nomor 7, imam wajib niat menjadi imam, niatnya wajib seperti sholat Jum'ah. Kalau tidak niat, yo apa gunanya i'adah? I'adah tadi tujuannya adalah untuk mendapatkan pahalanya jamaah. Yang nomor 8, antu ada ma'aman yaro jawazal i'adah au nadbiha.
yaitu orang yang melakukan i'adah itu diperbolehkan secara syar'i. Contoh, malau kanal imamu mu'id syafi'iyan wal makmum hanafiyan au malikiyan. Kalau seperti itu tidak diperbolehkan, beda madhab. Mengapa? Karena orang yang bermadhab syafi'i kepada madhab Hanafi, ada sebagian dari madhab Hanafi yang dikatakan oleh sebagian madhab Syafi'i bahwa sholatnya tidak sah. Mengapa? Karena tidak memakai sholat Maliki ya, karena tidak memakai bismillah. Bismillah tidak termasuk dari rukunnya, tidak termasuk dari ayat Al-Fatihah. Sedangkan menurut Syafi'iyah bismillah termasuk salah satu dari Syafi'iyah. Gerak lebih dari 3, gerak lebih dari 2 atau 3 menurut madhab Syafi'i itu membatalkan sholat, tapi menurut madhab Maliki tidak batal sholat. Nah, kalau terjadi seperti itu antara imam dan makmum berbeda madhab, tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena yang belakang, yang makmum atau yang imam, salah satunya sudah meyakini bahwasannya sholatnya imam batal. Kalau meyakini sholat imamnya batal, maka secara otomatis batal. At-tabi yaskutu bisukutil matbu. Ya, orang yang ikut itu akan gugur dengan gugurnya yang diikuti. Yang nomor 8, nomor 9, khususul sawabil jamaati halatul ikhram, yaitu sampainya pahala jamaah ketika dia takbiratul ikhram. Yang nomor 10, al-qiyamu fiha, sholat muqtadahnya atau i'adahnya dilakukan dengan berdiri, tidak boleh sambil duduk. Yang nomor 11, alla takuna i'adatuha lil khuruj minal khilaf, tidak boleh sholat i'adahnya untuk keluar dari khilaf. Fa in kana i'adatuha lidzalika ka yusalli wa qad masakha ba'da ra'si fil wudu aw shalla fil hamam ma'asailani damin min badanihi fa inal ula batilatun indal Malik wa sanih indal Ahmad. Jamaahnya dilakukan bukan untuk keluar dari khilaf. Dicontohkan di sini, apabila ada seseorang sholat mengusap sebagian kepala, ya, sebagian kepala di dalam wudhu, menurut madhab Syafi'i itu minimal 1 helai rambut. Kalau menurut madhab yang lain, madhab Maliki seluruh kepala. Dia jamaah tujuannya adalah untuk keluar dari khilaf itu, maka jamaahnya i'adahnya tidak diperbolehkan. Yang nomor 12, antakuna fi ghairi sholati siddatil khauf, yaitu sholatnya bukan sholat li siddatil khauf, karena dalam posisi perang. Nah, tidak sholat li siddatil khauf. Kalau sholat li siddatil khauf tidak diperbolehkan sholat i'adah. Yang nomor 2. Yang nomor 3, yang wajib untuk diniati jamaah atau diniati jadi imam adalah sholat yang dinadari dengan jamaah. Al-mandurah jamaatan. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, wajib niat jadi imam atau wajib niat jadi makmum. Sholat yang dinadari itu sholat yang bagaimana? Nadar. Sholatnya itu nadar. Contoh, saya besok kalau sekolahan mengumumkan saya lulus ujian, maka besoknya saya sholat 5 waktu berjamaah. Itu namanya nadar. Kalau sudah dinadari seperti itu, besoknya sholat 5 waktu dilakukan harus berjamaah. Kalau harus berjamaah atau wajib berjamaah, maka wajib niat jadi imam dan wajib niat jadi makmum. Kalau tidak niat jadi imam atau tidak niat jadi makmum,
maka sholatnya tidak sah. Itu sholat yang dinadari. Sholat yang dinadari. Yang nomor 3. Yang nomor 4 adalah al-mutaqaddimah fil mator. Al-mutaqaddimah fil mator, sholat yang didahulukan karena hujan. Sholat yang didahulukan karena hujan. Itu yang nomor 4. Sholat yang didahulukan karena hujan itu sholat yang dijamak karena hujan. Ini di sini disebutkan tidak hanya hujan, mungkin ada badai salju, atau mungkin ada badai es, atau mungkin ada badai yang lain yang sekiranya kebiasaan dia itu jamaah di masjid itu terhalangi, atau kebiasaan dia itu sholat di di tempatnya itu apabila dia berangkat ke sana maka sulit untuk dijangkau, maka boleh sholatnya di rumah dengan berjamaah dan dijamak di dalam rumah bersama dengan keluarganya. Walhasil anasurut sab'atun. Walhasilnya al-mutaqaddimah fil mator itu syaratnya ada 7. Ahaduha antujadul mator inda taharrum bis sholataini wa inda tahalluliha minas sholatil ula wa bainahuma. Syarat yang pertama adalah hujan lebat atau badai itu dia dapatkan atau berada pada ketika dia pas takbiratul ihram. Ketika dia takbiratul ihram Allahu Akbar niat dijamak tadi, posisi badainya masih ada, belum reda. Sampai salam selesai atau selesai sholat, sampai salam badainya belum usai. Itu syarat nomor 1. Syarat nomor 2 ayusolliya jamaatan, sholatnya harus dilakukan berjamaah. Sholatnya harus dilakukan dengan berjamaah. Yang nomor 3 antakunas sholah bimusolla ba'idun urfan. Sholat yang biasa dia lakukan itu adalah di musola atau tempat sholat secara urf atau kebiasaan dia melakukan sholat, kemudian dia tidak bisa sholat di sana. Yang nomor 4 ayat ta'ada bil mator fitorikihi, apabila dia jalan ke masjid yang biasa dia gunakan untuk berjamaah itu, dia akan sengsara atau kesulitanlah untuk sampai ke sana. Yang nomor 5 at-tertib, yaitu sholatnya dijamak dengan tertib zuhur asar, tidak boleh jamak takhir. Yang nomor 6 al-wala nuli-nuli, berturut-turut sholatnya, tidak boleh didot, tidak boleh diputus. Yang nomor 7 niatul jam'i, yaitu niat menjamak sholat. Kalau menjamak seperti itu, sholatnya harus berjamaah. Kalau memang kebiasaan dia adalah berjamaah. Jadi sekali lagi, sholat yang harus diniati menjadi imam atau menjadi makmum untuk mendapatkan pahala jamaah, sholat yang harus diniati untuk menjadi imam itu ada 4, yaitu 1 sholat Jum'ah harus berjamaah, yang nomor 2 sholat mu'adah, yang nomor 3 adalah sholat yang dinadari dengan berjamaah, yang nomor 4 adalah al-mutaqaddimah fil mator, yaitu sholat yang didahulukan sebab hujan. Kita masuk pada fasal berikutnya, yaitu syarat-syarat menjadi makmum. Faslun utawi iki kuwana fasal siji, surutul qudwati utawi pira-pira syarate manut iku ahada asyara ana 11. Syarat-syarat menjadi makmum itu ada 12, ada 11, oh 12. Ada 11. Alla ya'lama yaiku yento ora weruh sapa makmum butlana sholati imamihi,
ing batale salate imame makmum. Yang nomor satu, makmum tidak mengetahui batal salatnya imamnya bihadasin sebab hadas au ghairihi utawa liyane hadas. Wala yaktakidalan yen to ora nekotake sapa makmum mujuba qadha ing wajibe qadha salat alaihi ing atase imam. Wala yakunalan yen to ora ana sapa imam iku makmuman dadi makmum. Wala umiyan lan ora ana sapa imam iku wong kang ora bisa maca lan nulis atau ora bagus wacanane. Wa alla yataqaddama lan yen to ora ngajoni sapa makmum alaihi ing atase imam fil mauqifi ing dalem nggon ngadeke. Wa alla ya'lama lan yen to weruh sapa makmum intiqalati imamihi ing pira-pira ngolah ngalihe imame makmum. Wa yajtami alan yen to kumpul sapa imam lan makmum fi masjidin ing dalem masjid au fi salasimiati dhirain utawa ing dalem 300 dhira takriban ing dalem kira-kirane. Wa ayan wiyalan yen to niat sapa makmum al qudwata ing manut awil jamaata utawa niat ing jamaah. Wa ayatawafaqa lan yen to cocok apa nat musholati hima runtutane salate imam lan makmum. Wa la yukhalifahu lan yen to ora nulayani sapa makmum ing imam fi sunnatin ing dalem sunnah, fi sunnatin ing dalem sunnah fahisatil mukhalafati, fahisatal mukhalafati kelawan bangete utawa olone nulayani, kelawan bangete nulayani. Wa ayu tabi'ahu lan yen to anut sapa makmum ing imam. Wa ayu tabi'ahu lan yen to anut sapa makmum ing imam. Syarat-syarat menjadi makmum ada 11. Nomor 1, makmum tidak mengetahui batal sholatnya imam. Apabila makmum mengetahui batal sholatnya imam, maka sholatnya seketika itu juga tidak sah. Contoh, kamu sholat di musola atau di tempat lain. Nah, tiba-tiba ada angin atau apalah, sekiranya itu auratnya imam itu terbuka pers, sehingga kelihatan. Ketika auratnya imam itu kelihatan, tidak segera ditutup auratnya, maka kamu yakin bahwasanya sholatnya imam itu batal. Seketika itu juga jamaahnya batal, sholatnya juga batal. Paham ya? Atau kamu mengetahui bahwasanya imam gerak lebih dari 2. Imam kok obahai. Ketika kamu melihat seperti itu, berarti kamu meyakini bahwasanya sholat imam batal. Ketika kamu melihat dan meyakini bahwa sholatnya imam batal, maka seketika itu juga sholatmu juga batal. Atau mungkin kalau pas bepergian biasanya jamaah di mana ya, di tempat umum, mungkin di tempat pemberhentian atau terminal atau bandara atau tempat-tempat umum lah, biasanya di situ ada jamaah. Nah, ketika yang imami itu ghairu syafi'i, tidak seperti kamu menggunakan madhab Imam Syafi'i, biasanya sholatnya pakai bismillah yang keras, atau bismillah termasuk salah satu dari ayat dari surat Al-Fatihah. Ternyata imamnya enggak baca Fatihah belas. Ketika kamu Allahu Akbar,
Bismillahirrahmanirrahim, tidak bismillah ya, Alhamdulillahirrabbilalamin, kamu yakin bahwasanya imamnya itu tidak baca bismillah, kamu yakin bahwasanya imam itu tidak baca bismillah, maka kamu tidak boleh ikut kepada imam itu. Mengapa? Karena kamu yakin bahwasanya sholatnya imam tidak sah atau batal. Mengapa batal? Karena mengurangi satu ayat dari Al-Fatihah. Paham ya? Jadi hati-hati kalau menjadi imam atau menjadi makmum. Kalau mau mencari imam, mau mencari imam di tempat-tempat umum. Kalau sudah imam sholat waktu maktubah di musola atau di masjid yang sudah, itu tidak masalah. Itu sudah diyakini kevalidan dan kebenarannya. Ya, kamu sholat di situ tidak usah mikir yang aneh-aneh. Itu kalau kamu tahu. Tapi kalau kamu tidak tahu bahwasanya sholatnya imam batal, tidak apa-apa. Yang nomor dua, bihadasin au ghairihi, sebab hadas atau yang lainnya. Ini disebutkan di situ. Batalnya itu sebab hadas atau sebab yang lainnya. Nomor berapa? Nomor dua. Wala ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Makmum tidak meyakini wajibnya qada kepada imam. Imamiku konco dewi, seandainya teman sendiri, dia tahu kemarin dia itu sholatnya belum diqadai, karena kemarin itu seandainya tidak sholat 2 kali atau 3 kali, lah waktunya ngodoi sekarang, dia itu belum mengkodoi sholatnya. Ketika makmum itu yakin yang akan menjadi imam itu mempunyai hutang sholat yang belum dia sahuri atau belum dia qadai, maka keyakinan itu menyebabkan sholatnya tidak boleh ikut kepada yang diyakini dia punya hutang sholat tersebut. Itu nomor dua. Nomor tiga, wala yakuna makmuman, dan imam tidak menjadi makmum, tidak boleh mengikuti makmum. Contoh, di masjid sholat berjamaah, A sholat berjamaah di masjid, A ini posisinya menjadi makmum, maka A ini tidak boleh menjadi imamnya B. Seandainya A menjadi makmumnya di masjid, kemudian datang B makmum kepada A, saya niat imam menjadi makmumnya A, maka tidak boleh sholat seperti itu, sholatnya tidak sah. Kecuali kalau A ini sudah terputus dengan jamaah di masjid. Contoh, imam di masjid sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Kemudian A, karena A tadi itu ketinggalan 2 rakaat, A berdiri, otomatis A sudah lepas dari jamaah yang pertama. Kemudian jamaah yang kedua ini, 2 rakaat kedua ini, dia sholatnya sendirian. Ketika dia sudah tidak terikat jamaah dengan imam yang pertama, maka dia boleh menjadi imam. Ya, paham ya? Boleh menjadi imam. Tidak boleh. Yang tidak boleh itu tadi adalah menjadikan makmum sebagai imam. Double predikatnya. Ya menjadi imam, ya menjadi makmum dalam satu sholatan. Yang nomor selanjutnya, wala umiyan. Yang nomor berapa? Nomor 4. Imamnya itu tidak umi. Umi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, atau bacaannya kurang. Bacaannya kurang. Bagaimana? Kadang-kadang lahannya itu terlalu nemen. Siratal ladzi, dari sirata itu jadi ta. Siratal ladzi, itu namanya lahannya terlaluan. Hak jadi hak. Bismillahirrahmanirrahim.
ayatnya gimana ya? Ar-Rahmanir Rahim. Hak jadi hak. Itu lahannya keterlaluan. Kalau lahan keterlaluan seperti itu tidak bisa dijadikan imam. Atau umian betul tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa menulis Al-Quran, betul-betul umi, maka tidak bisa menjadikan sebagai imam. Tidak boleh kita ikut orang yang bagus bacaannya kepada orang yang ummi. Sekali lagi ummiyan, orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis terhadap Al-Quran. Atau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis itu biasa diartikan bacaannya itu morat marit tidak sesuai dengan kaidah bacaan yang ada di Al-Quran. Salahnya fatal. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, wa alla yataqaddama alaihi fil mauqif. Antara imam dan makmum jaraknya harus berbeda. Jaraknya itu 1 telapak kaki minimal. Imam di belakangnya makmum 1 telapak kaki gitu. Seandainya ini telapak kakinya imam, maka makmum berada di bawah belakangnya sini, tidak boleh jejer. Atau makmum berada di depannya, nah, di bawah telapak kaki. Hitungannya adalah telapak kaki, bukan pundak. Telapak kaki. Kadang-kadang yang dihitung itu adalah pundaknya, ketoknya jejer, tapi telapak kakinya berbeda atau di belakang tumitnya imam, itu sah. Yang nomor 5. Yang nomor 6, wa ya'lama intiqalati imamihi. Yang nomor berapa? Nomor 6 adalah makmum mengetahui perpindahan imam, intiqalatihi, pindah-pindahi imam dari rukun satu ke rukun yang lainnya. Jadi rukun satu ke rukun yang lainnya makmum itu mengetahui, baik itu mengetahui secara langsung maupun mengetahui dengan robitoh. Seandainya sholatnya di masjid di dalam, terus kemudian karena masjidnya penuh berada di luar. Nah, di luar masjid itu karena jaraknya jauh, dia tidak mengetahui posisi imam yang ada di masjid. Dia dapat mengetahui posisinya imam itu rukuk itu dari jamaah yang paling belakang atau di depannya. Di depannya ikut rukuk. Di depannya itu mengetahui depannya sampai depan sendiri itu mengetahui imam. Maka itu namanya adalah biwasitotin atau dengan robitoh atau dengan perantara. Dia mengetahui intiqalatu imamihi dengan perantara. Yang nomor selanjutnya, nomor berapa? Nomor 7 adalah ayat jatami'a fi masjidin. Ayat jatami'a fi masjidin, antara imam dan makmum itu jadi satu di masjid. Antara imam dan makmum itu jadi satu di masjid, walaupun makmumnya tidak mengetahui posisi imamnya. Pokoknya jadi satu di masjid. Masjid kayak kita di masjid yang sangat besar sekali itu, maka kita tidak bisa mengetahui posisi imamnya di mana. Terus tidak bisa mengetahui imamnya itu sekarang sedang gerak apa. Kita mengetahui dari belakang kita. Kalau posisinya di masjid luasnya berapapun, itu kalau satu masjid tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah itu adalah di luar masjid. Au yajtami'a fi salasimi'ati dhira'in bidhira'il adami takriban. Atau berkumpul dalam satu tempat kurang lebih 300 dhira'. 300 dhira' itu kalau satu dhira'nya itu 60 cm atau 50 lah. Itu berarti 150 meter. Jarak antara imam dan makmum ketika berada di luar masjid itu kurang lebih 150 sampai 180 meter. Lebih dari itu tidak diperbolehkan. Itu kalau di luar masjid. Tapi kalau di dalam masjid berapapun luasnya itu diperbolehkan. Yang nomor 7, nomor 8, wa ayanwi al-qudwata awil jama'ata. Yang nomor 8,
seorang makmum harus niat ikut kepada imam atau niat jamaah biayakul jamaatan. Usalli fardhu zuhri makmuman boleh. Usalli fardhu zuhri qudwatan boleh. Usalli fardhu zuhri jamaatan boleh. Boleh. Jamaatan lillahi ta'ala. Yang nomor berapa? Yang nomor 9, wa ayyatawaqafa nadmu sholatiha. Antaranya runtutannya sholatnya imam dan makmum itu runtut, cocok, podo. Le imame ruku, makmume melok ruku. Tidak selegendi. Imame sujud, makmume tidak seperti itu. Tapi harus sama antara imam dan makmum. Yang nomor berapa? Nomor 9, nomor 10 sekarang. Yang nomor 10 adalah wala yukhalifahu fi sunnatin fakhisatal mukhalafah. Antara imam dan makmum di dalam sunnah tidak boleh berbeda yang sangat mencolok. Sunnah sing fakhisatal mukhalafat itu contoh imam sujud tilawah, makmum ndak melok sujud tilawah. Imam sujud sahwi, maka makmum juga harus ikut sujud sahwi. Sujud sahwi. Imam tahiyat awal, maka makmum juga harus ikut tahiyat awal. Walaupun masih dapat 1 rakaat. Ada orang makmum masbuk, seandainya dia mendapati imam pada rakaat yang kedua. Ketika setelah rakaat yang kedua, imam kan tahiyat awal, sedangkan makmum masih dapat 1. Otomatis ya kesunahan asalnya kan tahiyat awal itu adalah pada rakaat yang kedua, mau rakaat ketiga. Lah makmum tadi masih dapat 1 rakaat. Otomatis makmum harus mengikuti pada imam. Tidak boleh makmum berdiri langsung. Wah, aku gurung oleh 2 rakaat kok. Saya belum dapat 2 rakaat. Maka kalau imam makmum tetap ngotot seperti itu, dia berdiri tidak mau ikut terhadap imam yang tahiyat awal, maka jamaahnya tidak sah. Itu fakhisatal mukhalafati, di dalam kesunahan yang sangat fatal yang tidak boleh dilakukan. Wala yutabi'ahu, makmum harus mengikuti terhadap imam. Tidak boleh makmum tidak mengikuti terhadap imam. Kalau makmum ruku ya ruku, kalau makmum sujud ya sujud. Tidak boleh berbalik, tidak boleh keluar dari apa yang dilakukan oleh imam. Dan juga tidak boleh makmum itu mendahului terhadap imam 2 kali rukun. Makmum mendahului 2 kali rukun berturut-turut. Allahu Akbar. Imam belum rukuk, dia sudah rukuk duluan. Sami Allahu liman hamidah. Imam belum iktidal, makmum sudah iktidal, maka seketika itu juga batal sholatnya, karena tidak mengikuti terhadap imam. Faslun suwarul qudwati tis'un wallahu a'lam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani ardudhu ilayya inda hajati ilayhi
ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستغفرك ما علمتنيه واردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستغفرك ما علمتنيه واردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. Akhiran wa wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.